Nah, itu mengenai sujud dan rukunya itu, kalau untuk umumnya kan membaca ruku dan sujud itu 3 kali ya. Itu kalau Ustaz tarawih kenapa cepat dia 1 kali atau 3 kali gitu? Karena kalau saya pikir 3 kali itu Style. iya, karena cepat banget gitu. Kenapa kita baca 1 kali? Nah, itu rukunya seperti apa? Dalam tersebut. Dapat dong tadi nanya. Langsung menyiapkan pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan bagus juga ya teman-teman. Ketika tadi dibahas soal tasyahud, mungkin terjawab pertanyaan teman-teman kenapa imam tarawih kadang cepat sekali tasyahudnya. Ternyata mungkin mereka baca sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja. Meskipun yang saya sampaikan ini standar minimal ya, rukun itu maksudnya standar minimal. Karena kalau rukun nggak ditunaikan nggak sah sholatnya. Artinya ini standar minimal banget. Kita belum membahas wajib sholat apa, sunnahnya seperti apa. Ini penting juga untuk menyempurnakan sebaik mungkin sholat kita. Nah, kalau tadi sudah terjawab soal tasyahud, barusan ditanyakan bagaimana dengan ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Kan sunnahnya memang 3. Nah, sunnahnya memang 3, sudah terjawab ya. Sunnahnya memang 3. Kemudian yang dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dibaca, beda ya, rukun dengan wajib, dibaca minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Maka kalau seandainya teman-teman mendapati kondisi imam yang memang cepat, baca 1 kali saja. Ustaz, untuk duduk antara 2 sujud juga nggak mungkin baca 1 kali itu, karena memang 1 kali kan, memang 1 kali, gitu kan. Maka baca sedapat yang bisa kita dapat. Karena kalaupun kita tidak bisa sampai sempurna di situ, tidak berdosa. Karena itu bukan bagian daripada rukun ataupun kewajiban yang harus full dibaca secara utuh. Karena itu riwayatnya banyak juga ya. Ada yang membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sampai situ, ada yang sampai akhir, ada yang Rabbighfirli dan seterusnya macam-macam. Sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan koridor supaya teman-teman juga tidak merasa bersalah. Karena ini penting juga ya. Jangan sampai dalam beribadah kita terus merasa bersalah. Ini penting, makanya pengetahuan semacam ini. Minimal baca sedapat yang kita bisa dapatkan. Kalau bisa baca 1 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika ruku, sempatnya cuma 1 kali, ya sudah cukupkan. Yang penting bacanya benar. Dan tumaninah itu yang paling penting. Saya mendapati kondisi beberapa masjid beberapa waktu lalu ikut tarawih, ini imam saya yakin tidak tumaninah. Saya yakin imamnya tidak tumaninah. Maka kita sebagai makmum tunaikan tumaninah standar kadar yang kita yakini itu sudah tumaninah. Terlambat Ustadz jadinya gerakannya, nggak apa-apa, terlambat sedikit nggak masalah. Kita ruku, imam sudah i'tidal, kita i'tidal, kemudian imamnya sujud, kita sujud sesuai dengan standar. Ustadz, standar ketinggalan itu kayak gimana? Standar ketinggalan makmum itu 2 gerakan, 2 rukun artinya 3 gerakan. Ketika makmum ruku, imam ruku. Ketika imam i'tidal, makmum belum i'tidal, ini belum dikatakan tertinggal makmumnya. Ketika imam sujud, dia dianggap ketinggalan 1 rukun, yaitu i'tidal, tersekat 1 rukun, tapi terlambat 2 gerakan berarti ya. Iya. Ketika imamnya duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, makmumnya masih ruku, maka batal. Batal dalam artian selesai sholatnya Ustaz? Bukan, beda lagi istilahnya. Batal dalam artian dia tidak dapat pahala jamaah karena tertinggal dari imam. Berarti dia tetap lanjutin sholatnya, tetap lanjutkan, tetap jadi makmum, tapi status pahalanya hilang, pahala jamaahnya. Jadi dianggap sholat sendiri karena tertinggal jauh dari imam. Seperti itu. Ini jangan sampai ketinggalan. Ustadz, kalau imamnya bacaannya rusak, udah suram lah pokoknya itu. Gitu kan? Suram, Al-Fatihahnya juga udah kacau banget. Saya pernah mengalami itu teman-teman, saya pulang habis itu. Saya pulang lanjutin tarawih di rumah aja di dalam hati saya. Ini nggak beres soalnya bacaannya.
Nah solusinya gimana Ustadz? Imamnya misalnya terlalu kacau bacaannya atau gerakannya yang terlalu cepat sampai kita yakin ini nggak tumaninah, nggak sah nih. Ada istilah dalam fikih itu mufarokoh. Mufarokoh itu niat memisahkan diri dari imam. Di tengah jamaah ya, kita sholat jamaah dari awal. Di tengah kita yakin ini bacaannya kacau nih imamnya. Nggak usah disebutin, ngajakin ribut kalau kayak gitu. Dalam hati aja, nggak usah ngomong, ini kacau nih imam. Batal juga kita kan. Dalam hati mungkin ini udah kacau ini bacaannya, nggak sah ini bacaan kayak gini. Nah maka niat mufarokoh, niatnya gimana Ustadz? Niat saja dalam hati, ya Allah saya memisahkan diri dari imam. Artinya apa? Kita seperti sholat sendiri tapi gerakannya ngikutin imam, tetap dapat pahala jamaah. Ini ada istilahnya mufarokoh. Dari kata dasar faroqa itu memisahkan diri, memisah. Makanya Umar al-Faruq, pemisah antara hak dan yang batil. Mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Ya Allah, saya memisahkan diri dari imam. Ini bacaannya udah kacau. Saya sholat sendiri, tapi saya tetap mengikuti imam untuk menghindari fitnah ya. Kalau seandainya itu bacaan Ustaz, oke bacaan mah. Tapi kalau gerakan gimana? Dia cepat banget. Allahu Akbar, Allah gitu ya. Kalau di video itu dolin, makanya dolin aja Kalau bacaan mungkin kita bisa membuat siasat, kita gerakannya tetap ikut tapi baca sendiri. Kalau gerakan Ustaz, gerakan ketika kita yakin teman-teman ini sudah tidak tumaninah, ini tidak sah sholatnya. Pertama tadi strateginya adalah kita sesuai dengan kadar tumaninah yang kita yakini tetap sah. Artinya meskipun terlambat tidak terlalu jauh. Tapi kalau setelah itu kita yakin ini nggak akan sah lagi nih sholatnya, gimana ya? Daripada bimbang, tidak apa-apa, cari masjid lain, cari masjid lain yang lebih baik imamnya. Ustaz jauh, apakah boleh pulang ke rumah di tengah-tengah tarawih? Boleh, tapi pastikan di rumah lanjutin tarawihnya ya. Ini agak meragukan sama. Di rumah pastikan lanjutkan tarawih. Itu yang paling penting. Kayaknya kalau tadi ditanya gimana kondisinya bacaan untuk yang selayaknya kita baca minimal 1 kali. Insya Allah terkejar ya kalau 1 kali. Tidak harus 3. Kalau bisa 2, baca 2. Kalau sampai 3, baca 3. Semakin banyak bacaan tahmid, tasbih, tahlil yang kita baca setiap gerakan sholat, itu akan semakin menyempurnakan sholat kita. Ya. Baca lagi yang mau dapat kaos. Bukan ada lagi yang mau bertanya ya? Ada yang mau dapat kaos? Mau apa? Gimana Pak? Banyak nih. Ada nggak? Gimana moderator? Saya serahkan ke moderator. Siapa? Yuk coba, yuk. Ini kan aku cuma udah. Ya ulang yuk. Ulang. Ipan udah telat banget ini. Yuk, Al-Fatihah 1, 2, 3. Ya telat banget gitu udah. Fadila silakan. Pertama Satu aja. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau Al-Fatihah itu kan ada beberapa pendapat yang berbagi Bismillah itu dibaca atau enggak. Nah, yang benar itu jadi ketika berjamaah Bismillah itu dibaca atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, lagi puasa terus tiba-tiba ada masalah, terus kita mau sengaja nangis. Nah itu mengurangi dosa puasa, mengurangi pahala puasa atau enggak? Yang ketiga, itu aja deh. Pertama, saya mulai dari pertanyaan kedua aja ya, karena lebih simpel. Untuk puasa, ketika ada masalah, kemudian kita menangis, itu penting, tidak membatalkan puasa, baik nangisnya itu disengaja atau tidak. Oke. Tapi apakah boleh Ustadz? Kalau sengaja makruh jadinya. Sama halnya seperti muntah. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau muntahnya disengaja itu tidak membatalkan tapi makruh. Ada yang memang mengatakan membatalkan. Seperti itu. Kalau mengambil pendapat yang lebih ringan tentu tidak membatalkan tapi sifatnya makruh. Meskipun kita kadang mikir juga ya, saya pertama mengkaji masalah fikih soal muntah, soal menangis, nanya juga kenapa disengaja gitu ya?
muntah maksudnya untuk apa gitu? Untuk apa muntah disengaja gitu kan? Artinya secara nalar kita mungkin belum sampai untuk menerima sebenarnya apa yang dimaksud di sana. Tapi pembahasan fikih tidak hanya apa yang terjadi, tapi apa yang mungkin akan terjadi. Itu Masa depan biasa. gitu Ustaz. Betul. Kita nggak pernah tahu di masa depan mungkin ada hal yang bisa menyebabkan orang pengen sengaja muntah gitu. Meskipun kita tahu saat ini kayaknya nggak mungkin ya ada orang pengen sengaja muntah. Termasuk nangis. Tadi kalau memang ada suatu masalah nangis, baik sedikit atau banyak itu nggak membatalkan. Untuk pertanyaan kedua, ini agak panjang sebetulnya. Soal basmalah. Basmalah betul ya tadi? Ya, bismillah. Ini dibaca atau enggak, Ustaz? Sederhananya ini bermuara dari status basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Simpelnya gini. Simpelnya ada yang mengatakan basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Mayoritas ulama kita di Indonesia dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian yang mengatakan ulama bahwasanya basmalah hanya sebagai pemisah antar satu surat dengan surat lain. Sebagai pemisah aja. Ya. Itu bagian daripada Hambali dan Hanafi. Kemudian ada yang mengatakan ulama bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian daripada Al-Qur'an. Ini mazhab Maliki. Makanya saya 1 tahun pertama di Mesir, satu kosan dengan orang Tunisia, mereka Maliki, nggak pernah baca basmalah. Karena menurut dia basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dia hanya zikir saja, bagian daripada kalimatut thayyibah. Ini 3 muara. Sehingga nanti dampaknya ketika sholat. Kalau pendapat yang pertama bagian daripada Al-Fatihah, maka baca. Kalau dikeraskan, keraskan juga basmalahnya. Kalau dipelankan, pelankan juga. Ya. Makanya Syafi'i mayoritas di Indonesia normal. Bismillahirrahmanirrahim. Dijahar ya, Ustaz? Dijahar, dikeraskan. Karena dianggap bagian daripada Al-Fatihah. Kalau yang hanya pemisah biasanya dibaca tapi dipelankan. Disir, betul. Dipelankan. Yang dianggap bukan bagian daripada Al-Fatihah nggak dibaca. Auzubillah. Nah, makanya kondisi di Indonesia mayoritas Syafi'i selayaknya disesuaikan juga. Meskipun teman-teman kuliah misalnya di Saudi dipelankan bacanya. Tapi ketika di Indonesia dikeraskan. Imam Sudais selama di Masjidil Haram dipelankan basmalahnya. Tapi ketika mengimami di Istiqlal dikeraskan. Ketika ditanya Syekh kenapa dikeraskan basmalahnya? Karena mayoritas di Indonesia Syafi'i menganggap basmalah bagian daripada Al-Fatihah, maka saya menghormati mayoritas jamaah. Jadi seingatannya rakaat keduanya itu disirin. Di rakaat kedua. Iya, jadi pertamanya dijaharin, keduanya disir. Untuk cara bacanya memang beragam ya teman-teman. Iya. Ada yang di rakaat pertama dikeraskan, ada rakaat kedua dipelankan, ada yang semuanya dipelankan, ada semuanya dikeraskan. Tapi mayoritas Syafi'i dikeraskan semua. 1 sama 2 ya. Rakaat ketiga jangan dikeraskan. Lebih dalam hati. Itu untuk basmalah. Soal dalilnya panjang. Berhubung sebentar lagi buka. Masya Allah. Itu kurang lebih jawabannya. Semoga terjawab. Boleh. Karena sudah di penghujung acara teman-teman, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ustaz. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kajian kita. Semoga kajian ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melembutkan hati kita semua, mendatangkan keberkahan dalam hidup kita dan menjadi perantara kebaikan dalam setiap langkah hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'al fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini dengan berbagai macam lumuran dosa ya Allah, maka jadikanlah tempat ini menjadi perantara Engkau mengampuni segala dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah ya Allah, jika ada di antara kami yang datang dalam keadaan gundah gelisah, maka jadikanlah pertemuan ini menjadi perantara Engkau tenangkan hati kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah. Ya Allah,
Kami dalam hidup banyak sekali harapan dan penuh keinginan dalam hidup kami ya Allah, baik dunia maupun akhirat. Maka jadikanlah pertemuan ini menjadi perantara keberkahan, Engkau mengabulkan segala doa dan harapan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, datangkan keberkahan dalam hidup kami dengan berkahnya bulan Ramadan. Wa nawwir hayatana bi nuri syahri Ramadan. Ya Allah, cahayalah kehidupan kami ya Allah dengan cahaya keberkahan Ramadan. Wa sahhil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Permudahlah segala urusan kami ya Allah. Permudahlah urusan rezeki kami, permudahlah urusan keluarga kami, permudahlah urusan belajar kami ya Allah. Permudahlah segala urusan usaha kami ya Allah. Permudahlah urusan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.